Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Saya mau tanya nih, apakah kalian pernah melihat iklan aplikasi pinjaman online dari 360 Kredi? Ya, yang katanya sudah terdaftar di OJK, itulah sudah resmi OJK. Oke, di video kali ini kita akan review sedetail mungkin dari nol, kita akan kupas tuntas seperti apa dalam isi aplikasinya, gimana cara main mereka, sistemnya kayak gimana, berapa tenornya, bunganya, apalagi limitnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harap simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak ketinggalan info-info pentingnya. Khususnya buat kalian yang belum install, syukurlah kalian nemu video ini, karena di dalam aplikasi ini kalian bisa melihat dalaman aplikasinya tanpa kalian menginstalnya gitu ya. Jadi kita akan lihat seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Saya sudah di halaman beranda dan saya sudah daftar, udah isi data-data saya, dan saya ternyata mendapatkan limit 800.000. Kalau di penawarannya atau iklannya itu berapa saya lupa. Coba ingetin di kolom komentar ya. Saya lupa guys. Dan di sini dapat 800.000. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa rinciannya kira-kira ya. Apakah kita nanti bunganya melebihi aturan OJK atau tidak, kita akan cek ya. Karena kalau memang resmi OJK harusnya bunganya tidak melebihi 0,3% per hari. Karena yang saya tahu itu aturan OJK seperti itu ya guys ya. Jadi kita klik ajukan sekarang. Di sini saya tidak akan cairkan, tapi hanya kita akan membedah rinciannya, sistemnya seperti apa. Oke. Untuk limitnya ya maksimal segini yang bisa kita pinjam ya, udah nggak heran lagi. Tapi di sini ada fitur untuk menggeser nominal. Nah kayak gini. Ini fungsinya apa? Fungsinya ya jika kalian nggak mau pinjam yang besar ini ya kalian butuhnya cuma dikit ya bisa pilih yang dikit kayak gitu. Contoh di sini 800.000 lah sebagai contoh. Nah untuk tenornya kita nggak bisa milih guys. Tenornya mau nggak mau ya 150 hari itu. 3 cicilan. Ini sistemnya kayak gimana bang kira-kira? Karena 150 hari itu kan berapa? 5 bulan. Ini kalau 3 cicilan kita bayarnya bulanan atau gimana? Saya bingung. Nah, saya bingung juga guys ini ya. Karena setelah saya cek, kita nggak dikasih tahu tanggal jatuh temponya, tanggal pembayarannya. Ya kita hanya dikasih apa ya, clue saja bahwa 150 hari tenornya yaitu 3 cicilan. Masalah tanggal jatuh temponya dan detailnya seperti apa kita nggak dikasih tahu, disuruh nebak sendiri aja mungkin ya. Nah takutnya ketika nanti udah cair ternyata cicilan pertamanya itu sangat dekat dengan tanggal kita pinjam. Misalkan pinjam hari ini ternyata seminggu kemudian atau 15 hari kemudian gak ada 1 bulan kita disuruh bayar cicilan pertama dengan nominal yang cukup besar. Seperti aplikasi-aplikasi yang lain dengan cara main yang seperti itulah banyak ya guys ya. Cicilan pertama gede sekali, pinjam 800.000 ternyata disuruh bayar cicilan pertama 700.000 dan sisanya kecil-kecil dan disuruh bayar bunganya, sisa bunganya itu. Ya itu nggak masuk akal karena cicilan pertama sangat berat, tidak adil lah menurut saya gitu. Nah, yang kedua di sini jumlah yang diterima itu hanya 693.000. Artinya kita dipotong sebesar 107.000. Gimana menurut kalian? Cukup besar ya potongannya ya, 100.000 loh. 100.000 lebih padahal pinjamannya 800.000. Berarti lebih dari 10% dong potongannya, ya kan? Lalu rata-rata pembayaran per periode, maksudnya per cicilannya itu rata-ratanya 358. Tapi maksudnya nggak bulanan ini guys ya. Sekali lagi ini kita nggak dikasih tahu tanggal pembayarannya dan bayar nominalnya berapa, kita nggak dikasih tahu. Kita akan tahu ketika nanti sudah cair ke rekening kita, dan itu teman-teman harap hati-hati. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung nih bunganya ya. Bunganya. Kalau kita hitung, misalkan rata-rata pembayarannya 358, coba kita buka kalkulator. 358 dikali 3 karena kan 3 cicilan katanya. Hasilnya itu 1.074.000 guys ya, yang harus kita bayar nanti totalnya. Sedangkan bunganya ketemu berapa ini, kenaikannya jadi berapa? Setelah saya coba hitung-hitung tadi pakai ChatGPT ya biar cepet ya. Kalau kita melihatnya dari nominal pinjaman 800.000 ini,
ke jumlah yang harus kita bayar 1.074.000 itu naiknya 30 berapa guys? Bentar ya. 34% naiknya. Kalau kita ngitungnya dari nominal pinjaman 800-nya itu ya. 34 dibagi tenornya berapa? 150 hari. Bunga per harinya maka ketemulah 0,22%. Nah, artinya kalau kita lihatnya dari sini ya masih mematuhi aturan OJK. Karena aturan OJK adalah 0,3% per hari maksimalnya ya. Tapi kalau kita lihatnya dari jumlah yang kita terima kan 693.000. Yang harus kita bayar 1.074.000. Itu naiknya 55% guys. Kalau dilihat dari situ ya benar 55%. Artinya 55 dibagi tenor 150 hari. Bunga per harinya ketemu 0,36%. Kalau kita lihatnya dari jumlah yang kita terima, ya bunganya naiknya 55% dan per harinya 0,36%. Berarti kalau lihat dari sini tidak mematuhi aturan OJK. Nah, ini kita kan jadi bingung ini ya. Ataukah mereka nanti ketika ada yang melapor misalkan, mereka mengatakan, "Oh, bunganya ini masih mematuhi aturan OJK." Ini buktinya. Mereka hitungnya dari nominal pinjaman, bukan nominal yang kita terima. Ya, itu jelas masih mematuhi ya, karena kita sudah lihat tadi 800.000 ke 1.074.000 itu bunganya per harinya ketemu 0,22%. Jadinya ya masih mematuhi aturan OJK. Jangan-jangan itu nanti yang dibuat senjata ketika ada teguran, ada pertanyaan dari OJK. Mungkin mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi ya nggak tahu lagi. Kita hanya ngarang saja gitu ya, Mas. Maksudnya jawaban mereka itu mungkin seperti itu. Karena di sini sistemnya seperti itu, guys ya. Sekali lagi, menurut saya aplikasi ini yang membuat saya jadi nggak tertarik sama sekali ya, kurang transparan. Ini kita nggak tahu kapan bayarnya itu loh. Ya kalau ada uang terus, kalau nggak ada kita bisa terseok-seok nanti. Tiba-tiba jatuh tempo tanggal pertamanya seminggu kemudian dengan cicilan pertama 700.000 gitu. Kalau nggak ada uang kan repot juga gitu ya. Yang terakhir, apakah aplikasi ini memang terdaftar OJK beneran? Jawabannya memang terdaftar guys ya. Saya sudah cek di list OJK, memang ada nama aplikasi dari 360 Kredi ini. Ya sayangnya walaupun terdaftar di OJK, dalamnya kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, jadi setelah nonton video ini kalian sudah tahu kan sistem dari pinjaman online aplikasi pinjaman ini ya, apa sih? 360 Kredi ini. Setelah ini kalian sudah bisa memutuskan ya mau pinjam di sini atau tidak, karena sudah saya kasih tahu ya. Itu hak kalian, saya hanya mereview apa adanya. Dan disclaimer, lupa ya disclaimernya di akhir, nggak apa-apa ya. Saya tidak disponsori oleh aplikasi ini atau aplikasi manapun. Konten saya memang review-review aplikasi seperti ini apa adanya gitu ya. Nggak ada yang endorse sama sekali, gitu aja sih. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya, jika bermanfaat jangan lupa di-share juga. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.